Tawaf, next gambar satu lagi. Oke, ya. Nah, tawaf itu sama dengan sholat. Menutup aurat, terbebas hadas kecil, hadas besar. Perempuan terbebas dari haid dan nifas. Dan di antara tambahan, diawali dari Hajar Aswad. Nah, jadi Ka'bah ini ada 4 sudut. Rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami, dan rukun Irak. Ya. Dimulai dari Hajarul Aswad, tidak boleh dari rukun Yamani atau rukun Syami atau rukun Irak. Ya, dimulai dari Hajarul Aswad. Yang selanjutnya, yang kedua, harus 7 putaran yakin. 7 putaran. Seandainya Bapak Ibu ingin tawaf berdua, tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu hanya tawaf saja. Terus sholat sunnah, tawaf 2 rakaat, nggak usah pakai sa'i. Cuman kalau sekarang ini Bapak nggak bisa masuk di bawah kecuali memakai kain ihram. Jadi siasati dengan memakai kain. Seandainya mau berdua nih tawaf, udah harus yakin 7 putaran. Ragu nih, 6 putaran apa 7 putarannya? Ambil yang sedikit 6, tambahkan 1 putaran. Sama seperti kita ragu sholat duhur 4 rakaat atau 3 rakaat. Ambil yang sedikit 3 rakaat, tambahkan 1 putaran. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu, ya, setelah selesai kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat, gak usah pakai sa'i. Kalau Bapak Ibu nanti umroh dibimbing oleh mutawib, gantungkan niat putaran kepada mutawib. Selesai kita selesai, mutawib 7 kita 7, jangan mutawib ngitung kita ngitung. Kata mutawib, Bapak Ibu alhamdulillah kita sudah 7 putaran, ambil ke kanan, kita sholat di belakang makam Ibrahim. Mak-mak nyeletuk, Pak Ustadz hitungan saya masih 6. 7 Bu, 6 Pak Ustadz, 7 Bu, 6 Pak Ustadz, suruh muter sendiri dia. Ya, oke. Yang syarat ketiga, harus di luar Ka'bah, di dalam masjid. Nggak boleh tawaf di dalam Ka'bah. Kalau sholat boleh nggak di dalam Ka'bah? Boleh. Kalau di dalam Ka'bah sholat ngadepnya kemana? Bebas, mau ngadep kemana aja, utara, selatan, timur, barat, boleh. Kecuali menghadap ke pintu Ka'bah di saat pintu Ka'bah terbuka. Menghadap kemana aja. Tapi kalau tawaf tidak boleh, harus di luar Ka'bah. Makanya ketika tawaf jangan memegang Ka'bah. Ketika tawaf jangan memegang Hijr Ismail bagian daripada Ka'bah. Kenapa disebut Hijr Ismail? Karena disinilah dilahirkannya Nabi Ismail. Di sini juga hujurnya atau kamarnya Sayyidatuna Hajar. Bahkan menurut riwayat Nabi Ismail dan Hajar dimakamkan di sini. Ya. Nah, siapa yang sholat di Hijr Ismail sama saja sholat di dalam Ka'bah. Ya, riwayat Aisyah. Oke. Yang terakhir, ya, bahu kiri menghadap ke Ka'bah. Nih bahu kiri nih sejajar dengan Ka'bah. Bahu kiri, jadikan putarannya arah lawan jarum jam. Bahu kiri. Jadi selama tawaf usahakan bahu kiri ini selalu menghadap ke Ka'bah. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, maka itu putaran keberapa dia sengaja bahu kirinya tidak dihadapkan ke Ka'bah, maka putaran itu tidak sah. Nambah lagi 1 putaran. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Contohnya tidak sengaja. Bapak lagi jalan nih, ibu lagi jalan, disenggol sama orang Turki, sama orang Afrika, bahu kanan kita, muter kita kayak gangsingan. Terus balik lagi, sah nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu, awas bilang, kek pegangan, Bu pegangan, Dek pegangan, nggak jadi masalah. Ini yang bikin rusak tawaf kita. Nih, giliran lagi tawaf mulai, Bismillahirrahmanirrahim, kecup, ambil handphone. Lo nggak boleh Pak Ustadz? Boleh. Cuman bahu kiri perhatikan. Paham nggak? Bahu kiri gini perhatikan ke Ka'bah. Ini yang lebih parah, Bu. Kan tawaf sama dengan sholat ya. Kira-kira kalau lagi sholat kita main handphone boleh nggak? Boleh nggak? Pinter adek tuh. Ini lagi tawaf, Bu. Allahumma, ini saya nih ngalamin. Allahumma di belakang nih Bu nih, kakaknya muter-muter. Dek. Cis di depan Ka'bah. Cis, wah cakep Dek. Jalan lagi Bu.
Ya Allah, untung umat Nabi Muhammad. Kalau bukan umat Nabi Muhammad ditabok malaikat, Bu. Sampai kasih kode, jangan, saya bilang gitu kan. Oh iya nggak boleh Pak Ustadz. Iya nggak boleh, saya gituin aja kan. Baru saya kasih tahu setelah itu. Jadi tolong, kalau lagi pelaksanaan ibadah umroh, jangan kita harus memakai adab akhlak. Seperti kemarin waktu ada badai di Mekah kan. Ada beberapa teman-teman telepon, ada beberapa teman saya lagi pembimbing di sana telepon. Saat ini gimana ini? Kok jadi badai gini? Ada apa ya sebenarnya? Saya bilang nggak ada apa-apa. Cuman kebanyakan kita semua nggak punya adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika tidak menghargai Ka'bah Baitullah. Saya bilang. Kalau dulu Bu, ya Allah, kalau masih tahun 2005, saya kan di sana baru ya. Baru di sana itu tahun 95, dari tahun 95 sampai sekarang. Alhamdulillah tuh Bu. Ya. Dan itu sampai lagi tahun 2005 ya. 2010 ke bawah lah. Ya, itu ya Allah. Dulu ketika saya berasa banget nih Bu. Ketika saya baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Mereka tuh jamaah ngelihat menara Masjidil Haram nangis, ya Allah, itu Ka'bah ya Allah, Ka'bah. Teriak. Sekarang Bu, enggak lagi. Ketika labbaik Allahumma labbaik, ambil handphone, itu menara tertinggi di dunia, Tower Zam-Zam. La haula wala quwwata illa billah. Udah enggak ada lagi Bu, sekarang gitu ya. Kalau dulu ya Allah, benar saya berapa kali ngeliat. Ya, kalau sekarang agak sulit ya. Nah, maka oleh karena itu kasih tahu anak kita, keluarga kita, jaga adab ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula di makam Nabi Muhammad. Saya kadang-kadang sedih berapa banyak makam Nabi Muhammad dijadikan konten di depan makam Nabi Muhammad. Ya Allah, riuh Bu. Ya kalau bisa tolong jaga. Ya boleh, bukan kita nggak boleh. Namanya zikrayat, kenangan boleh, tapi kita tetap punya adab. Permisi. Kayak gitu ke rumah orang langsung gitu bawa kamera ke rumah orang gitu. Wah, gimana perasaan orang? Pak, saya mau foto-foto di sini boleh? Oh, silakan kan enak gitu ya. Harus ada banget. Oke. Nah, itu dimulai dari Hajar Aswad. Ya, usahakan bahu kiri tetap menghadap ke Ka'bah. Dimulai dari Hajar Aswad. Nah, terus tangan kita menghadap Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Kecup nih. Kalau Rasulullah dulu gimana? Enggak kecup, Bu. Enggak istilah begini. Rasulullah caranya cium. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dicium Hajar Aswad. Pak Ustadz, kenapa kita nggak ngikutin Rasulullah cium Hajar Aswad? Cium kalau bisa. Cium Bu kalau bisa. Ya, cium pertama bibir jontor. Cium kedua gigi copot. Cium ketiga kan susah Bu. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya, yushhadu liman istalamahu. Hajar Aswad akan jadi saksi bagi orang yang istilam nih, Bismillahirrahmanirrahim, dicium. Wa qabbalahu, dan yang mencium. Makanya di hadis Nabi didulukan istilam baru mencium, karena Rasulullah memprediksi bahwa nanti umat itu susah untuk mencium Hajar Aswad. Cukup dengan istilah, tapi berusaha kalau kita di luar pelaksanaan ibadah umroh, berusaha untuk mencium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu jalan. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafat. Pak Ustadz, panjang amat, nggak perlu hafal Bu. Yang penting ingat. Yang penting buru-buru inget, gak usah khawatir, tinggal ikutin mutawif. Pak Ustadz, suara mutawif gak kedengeran, earphone-nya rusak, sinyalnya gak dapet. Terus gimana? Gak usah khawatir, ada buku panduan doa. Ya, buku panduan doa dari kita, Bapak Ibu silakan baca dari putaran pertama sampai putaran ke-7. Yang muda aman, yang tua kacamata di bawah hidung, Ka'bah di sebelah kiri. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa. Dia nengok ke kiri, Ka'bah kemana? Nengok ke kanan, rombongan hilang. Terus gimana Pak Ustadz? Nggak usah khawatir Bu. Ibu bisanya apa? Pak Ustadz, saya bisanya baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baca surah Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang-ulang terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pak Ustadz enggak hafal surah Al-Ikhlas. Ganti zikir. Surah Al-Ikhlas 4 ayat, zikir yang 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak hafal juga Pak Ustadz.
Astagfirullahaladzim. Ganti istighfar. Banyak dosa kita kali istighfar. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nggak hafal juga Pak Ustaz. La ilaha illallah. Baca la ilaha illallah biar hati kita lembut. Ya kan? Juga keras hatinya, jadi ngapal mudah. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulang-ulang la ilaha illallah. Nggak hafal juga Pak Ustaz. Nah, udahlah. Ganti Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Allah, 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 Allah. Nggak hafal juga Pak Ustaz. Wis salah ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Wis meneng wae. Tawaf diem tok, sah nggak? Diem tok nggak baca apa kayak sapi ompong. Diem tok sah nggak? Sah. Cuman malaikat dari tadi bawa catatan buku. Kapan dia mau baca? Dia tadi dia nggak baca, mendingan dari tadi gue pulang kata malaikat. Ya justru doa zikir yang dibaca itu menambah fadilah, keutamaan, kesunahan dari segi tawaf. Sah, sah. Cuman ibarat orang makan pakai nasi tok, kenyang nggak? Kenyang. Yang lain pakai pindang, yang lain pakai ya kan pakai sop, pakai ini segala macam. Dia pakai nasi tok, kenyang, cuman nggak nikmat. Ya, justru itu. Ya, baca apapun yang bisa kita baca. Ya, sampai di rukun yamani, jangan ketukar. Ntar rukun yamani dibilang Hajar Aswad lagi. Pak Ustadz, saya nyium Hajar Aswad 5 kali Pak Ustadz. Dasar saya sekali aja belum. Belum Pak Ustadz, belum. Dari pertama datang saya belum. Saya anterin Pak Ustadz. Wah, dianterin sama dia. Ayo Pak Ustadz, pegangan. Rukun yamani. Ya, nah sampai di rukun yamani, angkat tangan sekali. Bismillahirrahmanirrahim, tidak disunahkan dikecup. Dari rukun yamani sampai Hajar Aswad baca sapu jagat, atau semua kita hafal. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Sampai Hajar Aswad dihitung 1. Angkat tangan lagi, bismillahirrahmanirrahim, kecup. Jalan lagi begitu, terus sampai rukun yamani, angkat tangan sekali, bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal. Sampai Hajar Aswad dihitung 2. Terus begitu lagi sampai 3, 4, 5, 6, 7 yakin. Selesai 7 putaran, sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, sholat di belakang makam Ibrahim, sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Usolli sunnat tawaf rakataini lillahi ta'ala. Pak Ustadz penuh, mundur ke belakang, yang penting arahnya ke makam Ibrahim. Penuh juga Pak Ustadz, sholat di area masjid manapun, yang penting sholatnya di belakang makam Ibrahim. Ya, coba gambar masjid. Ya, gambar selanjutnya. Enggak dengar. Sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, sholat 2 rakaat. Ya, rakaat pertama boleh baca Qul ya kafirun, rakaat kedua boleh baca surah Al-Ikhlas. Ya, nah setelah kita sholat sunnah 2 rakaat, kita dipimpin doa oleh mutawib untuk baca doa setelah tawaf. Doa di makam Ibrahim, doa di Hijri Ismail. Nah, setelah itu geser ke kanan, ke kiri, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Next, ya, oke. Dengan pintu Ka'bah multazam. Nah, sini doa. Ya, kalau doa lagi pelaksanaan ibadah umroh jangan lama-lama. Ikutin mutawif aja. Ya, kalau mau lama nanti bapak ibu cari waktu setelah umroh, malam kah, siang kah, waktu duha kah, setelah subuh kah, atau antara asar dan maghrib. Kalau lagi umroh, ngikutin mutawif aja. Ini ada jamaah tuh, Bu, ayo Bu, tunggu Pak Ustadz belum selesai. Tunggu Pak Ustadz, ayo Bu, kita mau sa'i. Tunggu Pak Ustadz, saya lihat sebuku catatannya. Masya Allah, banyak amat Bu. Iya Pak Ustadz, teman kantor 30, grup WhatsApp 55, tetangga 25 Pak Ustadz. Sebutin satu-satu, mintanya begitu Pak Ustadz. Mau sampai jam berapa? Saya bilang, ayo ikutin saya, ikutin Pak Ustadz. Iya udah, ikutin nih. Ya, ayo menghadap multazam. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat, keinginan dan hajat teman-temanku satu kantor. Ya Allah, amin. Beres.
Kabulkanlah segala hajat teman-temanku, satu grup WhatsApp, ya Allah, amin. Kabulkanlah segala hajat kerabat karibku, ya Allah, amin, amin. Bismillahil Fatihah, 2 menit selesai. Kalau mau lama, cari waktu. Setelah umroh, setelah subuh, sebelum subuh, waktu duha, setelah asar dan maghrib, antara maghrib dan isya, doa di multazam. Sampai lagi suami istri. Suami yang doa, istri yang amin. Cuman doanya suruh kencengan tuh suami. Ini ibu main doa-doa aja, amin ya Allah, amin ya Allah. Nggak tahu pas suaminya ngelirik, pas. Tahu kan? Ibu kan main Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ibu baca doa aja, amin. Kata suaminya, wah pas nih. Minta deh suaminya doa. Ibu kan nggak tahu yang diminta apa. Ibu main amin amin aja, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabul ya Allah, kabul. Kata suaminya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad bismillahil Fatihah. Ibu baca Fatihah kencang banget. Kata suaminya, lu nggak tahu yang gue minta apa tadi. Selesai doa baca Fatihah, mah mudah-mudahan doa kita dikabulkan mah. Pasti Pak, kata Ustadz ini kan multazam, doanya dikabulin. Alhamdulillah, lu nggak tahu doa gue apa. Pulang umroh 3 bulan buka cabang di Bandung. Siapa yang mau disalahin? Siapa yang mau disalahin? Pak, kenapa buka cabang? Kan ibu yang setuju. Waktu doa di multazam. Makanya doanya suruh kencengan, Bu. Ustadz buka rahasia aja, Ustadz. Setelah itu, habis kita doa di multazam, sunnah minum air zam. Usahakan selama di Madinah, di Mekah, usahakan ibu ya, enggak minum yang lain kecuali air zam-zam. Jadi caranya, karena air zam-zam, ma'u zam-zam 5 syuribala, tergantung niat yang minum. Air nomor 2 paling mulia. Yang pertama yang keluar dari jarinya Nabi Muhammad. Yang kedua air zam-zam. Yang ketiga telaga Kautsar. Ada yang tahu telaga Kautsar? Inna atainakal kautsar. Surga. Yang keempat sungai Nil. Yang kelima sungai yang lain. Nah, usahakan di sana. Bagaimana caranya? Bapak Ibu setiap masuk ke Masjid Nabawi bawa tumbler, bawa botol mineral yang 600 mili. Bawa 2-3 taruh di tas. Sebelum keluar isi. Nanti ketika kita ke restoran bawa 1 botol minum dari situ. Ya, ini manfaatnya banyak, Bu. Ya, ada orang yang migran dia niatkan buat kesembuhan, alhamdulillah. Ada orang yang kena penyakit diabetes, dia niat kesembuhan, alhamdulillah. Ya tergantung niatnya kita, tergantung niat. Yang penting kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 suribalah, tergantung niat yang minum. Bawa tuh 2 botol, 3. Jangan bawa galon. Ngedigen dibawa. Nggak boleh masuk, Bu, sampai mau jualan.